Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, I am Aradha Sakita Nintias. My student number 204190005. In this video, I will explain about speech act atau tindak tutur. Introduction. Menurut John Searle, speech act atau yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan tindak tutur merupakan teori yang menganggap bahwa makna ungkapan linguistik dapat dijelaskan dalam mengikuti aturan yang berlaku pada saat melakukan tindak tutur, seperti misalnya menegur atau admonishing, menegaskan atau asserting, memerintah atau commanding, menyerukan atau exclaiming, menjanjikan atau promising, mempertanyakan atau questioning, meminta atau requesting, atau memperingatkan warning. Hal ini berbeda dengan teori yang menyatakan bahwa ungkapan linguistik memiliki makna bergantung dengan adanya kesesuaian kata tersebut dalam kalimat atau tidak. Tindak tutur di sini menjelaskan tentang makna linguistik dalam hal penggunaan kata dan kalimat saat bertutur kata. Speech act theory, the foreshadowed by the Austrian philosopher Ludwig Wittgenstein's view about language games is usually attributed to the Oxford philosopher J.L. Austin. Teori speech act di sini meskipun telah digambarkan oleh filsuf Austria yaitu Ludwig Wittgenstein tentang permainan bahasa, itu biasanya dikaitkan dengan teori dari filosofer yang berasal dari Oxford yaitu J.L. Austin. Nah, tepatnya pada akhir tahun 1930-an, ide-ide dasar ini dipresentasikan oleh beliau di Oxford pada tahun 1952 sampai dengan 1954 dan kemudian dalam kuliahnya di Harvard itu pada tahun 1952 sampai 1955. Presentasi ini atau ceramah ini akhirnya diterbitkan secara anumertas bagaimana melakukan sesuatu dengan kata-kata pada tahun 1962. Setelah kematiannya pada tahun 1960, ide-ide J.L. Austin ini disempurnakan lalu disistematisasi dan dikemukakan oleh murid Oxford yang ada di Oxford, yaitu seorang filsuf Amerika yang bernama John Searle tadi. Lalu sekarang kita masuk kepada bab performative versus constantive. In the 1930s, a very influential school of thought in philosophy was logical positivism. One of its central doctrine is what is now called descriptive fallacy, namely the view that the philosophical interesting function of language is that making true or false statement. Jadi pada tahun 1930-an, aliran pemikiran yang sangat berpengaruh dalam filsafat adalah aliran positivisme logis. Nah, salah satu doktrin sentralnya adalah apa yang sekarang disebut kekeliruan deskriptif, yaitu pandangan yang secara filosofis menarik fungsi bahasa adalah membuat pernyataan benar atau salah. Nah, Austin made two important points. Jadi J.L. Austin itu membuat dua poin penting. Yang pertama, he noted that some ordinary language sentences are not employed to make statement, and hence cannot be said to be true or false. Jadi yang pertama, dia mencatat bahwa beberapa orang biasa menggunakan kalimat bahasa yang tidak digunakan untuk membuat pernyataan dan karenanya tidak dapat dikatakan benar atau salah. Misalkan
Contoh di sini itu ada good morning. Lalu yang kedua adalah secondly, and more importantly, Austin observed that there are ordinary language declarative sentences that resist a third conditional analysis in a similar fashion. The point of uttering such sentence is not just to saying things, but also actively to do things. Untuk yang kedua dan yang lebih penting itu adalah Jill Austin mengamati bahwa ada kalimat deklaratif bahasa biasa yang menolak kebenaran analisis kondisional dengan cara yang sama. Yang intinya mengucapkan seperti itu, kalimat tidak hanya untuk mengatakan sesuatu, tetapi juga aktif untuk melakukan sesuatu. Di dalam, maksudnya dengan arti lain, ujaran-ujaran tersebut memiliki baik deskriptif ataupun efektif aspek. Oleh karena itu, Austin menyebutnya dengan performatif, dan dia membedakan mereka dari pernyataan atau ucapan pembuatan pernyataan yang dia menyebutnya dengan konstatif. Nah, pada slide 5 itu terdapat perbandingan dari dua jenis. Itu terdapat beberapa contoh. Nah, kalimat deklaratif memiliki dua karakteristik, yaitu yang pertama, tidak digunakan dengan sengaja untuk mengatakan apapun benar atau salah tentang keadaan urusan dunia luar. Dan yang kedua adalah penggunaannya merupakan bagian dari tindakan. Selain itu, ada dua perbedaan lebih lanjut antara kedua perbandingan di atas yaitu. Lalu explicit versus implicit performative. Explicit performative adalah tuturan performatif yang mengandung kata kerja performa yang membuat eksplisit tindakan macam apa itu sedang dilakukan. Contohnya itu, I now pronounce your husband and wife. Sekarang saya nyatakan kalian sebagai suami istri. Lalu yang kedua adalah implicit performative adalah tuturan performatif dalam yang tidak ada kata kerja seperti itu. Misalnya adalah surrender immediately atau menyerahlah segera. Lalu synthetic and semantic properties of explicit performative. Austin mengamati sejumlah sifat sintaksis dan semantik dari explicit performative dalam bahasa Inggris, yaitu yang pertama adalah explicit performative mengandung kata kerja performatif. Nah, lalu yang kedua, sifat performatif dari kata kerja semacam itu dapat diperkuat dengan menambahkan kata keterangan hereby atau artinya dengan ini. Lalu yang ketiga adalah explicit performative terjadi dalam kalimat dengan orang pertama subjek tunggal dari kata kerja dalam simple present tense, yaitu indikatif suasana hati dan suara aktif. Di sini ada beberapa pengecualian, yaitu terdapat dua perbandingan, yaitu perhatikan we suggest that you go to embassy and apply for your visa in prison. Itu yang pertama. Itu yang kedua adalah you are hereby warned that legal action will be taken. Lalu yang ketiga, passenger are hereby request to wear a seatbelt. Perhatikan selanjutnya bahwa kata kerja performatif juga dapat digunakan penggunaan ini. Mereka berperilaku seperti kata kerja non-performatif, yaitu terdapat beberapa contoh di sini.
I baptized John's baby last Sunday. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, you are always promising to do housework, but you never do it. Lalu yang ketiga, is the head of department who authorized John to work in our lab. Lalu kita membahas tentang the performative hypothesis atau artinya hipotesis performatif. Untuk menjelaskan implicate performative, analisis yang dikenal sebagai performative hypothesis ini dia pernah diajukan pada tahun 1970-an. Ide dasar hipotesis adalah yang mendasari setiap kalimat ada kalimat yang tersembunyi, yaitu klausa performative matrix dari bentuk yang diberikan di dalam kata kerja performatif yang dalam indikatif, suara aktif, dan simbol present tense akan selalu membuat eksplisit apa yang tersirat, meskipun klausa performatic matrix dapat dihapus tanpa adanya diubah. Pada slide 10 kita dapat mengetahui terdapat masalah dengan performative hypothesis. Ada banyak kasus implicit performative yang tidak memiliki eksplisit versi performatif, meskipun kata kerja yang relevan dapat digunakan dalam jalur deskriptif. Misalnya ini terdapat 3 contoh. Poin A, you're a stupid cow. Kamu adalah sapi yang bodoh. Lalu poin B, Herbie insult you that you're a stupid cow. Dengan ini saya menghina Anda bahwa Anda adalah sapi bodoh. Lalu yang C, John insult Mary by saying that she was a stupid cow. John menghina Mary dengan mengatakan bahwa dia adalah sapi bodoh. Secara intuitif, poin A paling alami ditafsirkan sebagai penghinaan, tetapi bertentangan dengan prediksi hipotesis performative hypothesis. Tampaknya tidak memiliki eksplisit dengan setara, seperti yang ditunjukkan oleh keanehan pada poin B. Di sisi lain, seperti poin C menunjukkan kata-kata kerja penghinaan dapat digunakan secara deskriptif tanpa masalah. Nah, yang terakhir itu menjelaskan tentang Austin Felicity Conditions on Performative, itu kondisi Austin pada performatif. Seperti yang tadi disebutkan, tidak masuk akal untuk menyebut performatif benar atau salah. Namun demikian, Austin memperhatikan bahwa agar performatif berhasil atau lebih berhasil, itu harus memenuhi serangkaian kondisi, yaitu yang pertama, there must be a conventional procedure having a conventional effect. Itu harus ada prosedur konvensional yang memiliki efek konvensional. Lalu, the circumstance and person must be appropriate as specified in the procedure. Keadaan dan orang harus sesuai sebagaimana ditentukan dalam prosedur. Itu tadi poin A. Sekarang yang poin B. The procedure must be executed correctly and completely, yaitu prosedur harus dijalankan dengan benar dan sepenuhnya, yaitu secara total. Lalu poin C, often the person must have the requisite stuff, feelings, and intentions as specified in the procedure, and if consequent conducts is specified, the relevant parties must so do. Seringkali orang tersebut harus memiliki pikiran, perasaan, dan niat sebagaimana ditentukan dalam prosedur, dan jika perilaku konsekuen adalah perilaku yang ditentukan, pihak terkait harus melakukannya. Mungkin dari uraian saya tadi cukup sekian.
Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. And last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.